Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat mempergunakannya dengan berkumpul di tempat yang mulia ini mengkaji daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita umatnya. Kelak kita berharap mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas berkali-kali bahwasanya iman itu pada dasarnya ada di dalam hati, namun ia harus dibuktikan lewat aksi, harus dibuktikan lewat perbuatan. Makanya di dalam ayat Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan tentang iman kecuali dibarengi dengan amal soleh, kecuali dibarengi dengan amal soleh. Coba contoh dalam surat Al-Asr, baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lihat, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lihat, tidak hanya beriman saja, akan tetapi dibarengi dengan apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang membuktikan keimanannya dengan melakukan amal-amal soleh. Dan tidak cukup sampai di situ, tidak cukup dia mengerjakan amal soleh untuk dirinya sendiri, akan tetapi apa? Dia mengajak orang lain untuk berbuat amal soleh juga. Ia mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar. Maka illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling mengingatkan orang lain akan kebaikan, akan ketaatan, akan kesabaran. Jadi iman tidak bermanfaat ketika tidak dibarengi dengan amal soleh, karena amal soleh tersebut yang membuktikan sempurnanya iman di dalam hati. Kemarin kita juga sudah sebutkan kalau kita beriman kepada malaikat, apa saja yang kita lakukan. Sekarang kita sebutkan juga ketika kita beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini enggak bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman kepada umat manusia? Percaya enggak kita? Percaya. Seseorang yang mengaku dirinya muslim, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tidak mempercayai bahwasanya Allah menurunkan kitab suci, terlebih kitab suci tersebut disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi, maka orang tersebut keluar dari keimanan. Maka orang tersebut keluar dari keimanan.
Kalau ada orang muslim gak percaya adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi, kitab Taurat turun kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kalau ada orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak mempercayai dengan kitab-kitab tersebut, maka ia keluar dari keimanan. Karena kenapa? Al-Quran telah menyebutkannya, Al-Quran telah membenarkannya. Ketika kita tidak mempercayai hal tersebut, maka kita tidak mempercayai apa yang disebutkan oleh Al-Quran, sehingga kita keluar dari keimanan. Tapi pertanyaannya, di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan bahwasanya kitab-kitab suci umat terdahulu telah terjadi perubahan. Telah terjadi perubahan oleh pemuka-pemuka agama mereka. Itu diubah redaksinya biar sesuai dengan kemauan mereka. Yuharrifunal kalima am mawadhihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bi, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita mengimani kitab suci yang oleh Al-Quran disebutkan bahwa kitab suci tersebut tidak lagi otentik, tidak lagi asli, tidak lagi murni, akan tetapi sudah tercampur dengan ubahan-ubahan manusia. Jadi cara kita beriman adalah kita beriman secara umum. Secara umum. Saya percaya bahwasanya ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Saya percaya bahwasanya ada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Saya mengimani bahwasanya ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Akan tetapi isinya yang beredar pada hari ini, kalau ada kitab Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi, kitab Injil yang dipegang oleh orang Nasrani, orang Kristen, maka isinya kita tidak bisa mempercayainya, juga tidak bisa menafikannya. Jadi la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Tidak kita percayai sepenuhnya, juga tidak kita tolak sepenuhnya. Kenapa dengan seperti itu? Tadi karena kitab-kitab suci dari umat terdahulu sudah tercampur. Kita tidak lagi tahu yang mana yang asli, yang mana yang ubahan. Maka kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Kenapa? Karena takut yang kita percayai adalah sesuatu yang diubah. Tapi kita juga tidak bisa untuk menolak sepenuhnya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita tolak merupakan bagian yang otentik, bagian yang asli daripada kitab Taurat. Maka kita mengimaninya secara umum. Adapun isinya kita tawakuf. Kita berhenti. Kita tidak imani, kita tidak nafikan. Takutnya kalau kita imani, bagian yang kita imani tersebut merupakan bagian yang diubah. Takutnya kalau kita nafikan, maka bagian yang kita nafikan merupakan bagian yang asli. Maka ketika kita membaca daripada kitab-kitab agama suci, kitab-kitab suci daripada umat-umat sebelumnya, maka kita tawakuf tentang isinya. Tawakuf, tidak kita imani, juga tidak kita nafikan. Akan tetapi nama-nama kitabnya turun kepada Nabi siapa, wajib untuk kita imani. Kenapa? Karena Al-Quran telah menyebutkannya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkannya. Adapun isinya tadi kita tawakuf, tidak kita imani sepenuhnya, juga kita tidak nafikan
sepenuhnya kecuali isi daripada kitab suci umat terdahulu tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kecuali isi atau bagian yang ada dalam kitab tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada bagian daripada kitab suci daripada umat-umat terdahulu, Taurat atau Zabur, yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita imani. Lihat, Sabbihis atau Al-A'la itu sedang menyebutkan tentang isi daripada kitab suci umat terdahulu. Lihat di akhir suratnya mengatakan bagaimana? Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim, yang semuanya tadi yang telah disebutkan itu juga termaktub dalam suhuf-suhuf dalam kitab suci umat terdahulu. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ajaran-ajaran tersebut juga termaktub dalam kitab suci Nabi Musa dan kitab suci yang turun kepada Nabi Ibrahim alaihimas salam. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Paham? Jadi kita tawakuf tentang isi kitab suci umat terdahulu kecuali ketika isinya sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian cara kita untuk mengimani Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Bahwasanya kita mengimani bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengutus ke atas muka bumi ini para nabi dan para rasul untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajarkan kepada manusia siapa Tuhannya, apa tujuan dia hidup ke atas muka bumi ini. Kalau ada umat, kalau ada manusia yang tidak sampai kepadanya dakwah nabi dan dakwah rasul, kemudian ia mati, ia wafat dalam keadaan tidak beriman, maka orang tersebut disebut dengan ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Nabi dan Rasul disebut dengan ahlu fatrah. Orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi dan Rasul disebut dengan ahlu fatrah. Orang ahlu fatrah ini walaupun dia wafat dalam keadaan tidak beriman, maka mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Mereka walaupun tidak beriman, mereka tetap Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa Allah. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya sholat. Tidak sampai kepadanya dakwah Nabi dan Rasul. Tidak sampai kepadanya syariat Nabi dan Rasul. Maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami utus di antara mereka para nabi dan para
rasul. Perhatikan, nabi terakhir atau rasul terakhir yang diutus sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Isa. Jaraknya ada sekitar 500 tahunan. 500 tahunan setelah diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Di sana kemudian ajaran Nabi Isa sudah berubah, sudah diubah-ubah, sudah diselewengkan oleh orang-orang Bani Israel. Maka jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup di antaranya yang tidak tahu bagaimana syariat Nabi Isa, tidak sampai kepadanya cara beribadah, tidak tahu siapa Allah, ketika mereka wafat dalam keadaan tidak beriman, mereka tidak dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kenapa? Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Makanya kemudian ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek Nabi, buyut Nabi, meskipun sebagian mengatakan bahwasanya mereka beriman, mereka mengikut ajaran Nabiullah Ibrahim, sebagian lagi mengatakan tidak, mereka berada dalam keadaan kufur. Nah, walaupun ada yang mengatakan mereka dalam keadaan kufur, akan tetapi mereka tidak masuk neraka. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu fatrah, tidak sampai kepada mereka syariat Nabi, tidak sampai kepada mereka dakwah Nabi, sehingga mereka tidak tahu tata cara beribadah, tidak tahu siapa Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak azab mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Begitu juga dengan zaman kita saat ini. Dengar. Itulah kemudian kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Untuk berdakwah agar setiap manusia yang berada di atas muka bumi ini kenal siapa Tuhannya. Kenal bagaimana cara menyembah Allah. Kenal bagaimana syariat dan aturan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka tidak sampai pengetahuan akan hal tersebut, misal ada sekarang orang misalnya tinggal di hutan Amazon, gak punya HP, gak pernah baca buku, gak pernah tahu apa itu Islam, ketika ia wafat tanpa iman, maka ia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Maka untuk menjadi pendakwah, untuk mengajarkan orang kepada Islam, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah artinya? Adalah kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi orang-orang lain. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut gugur pada orang lain. Yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban tersebut atas orang lain. Contohnya, mengurus jenazah, memandikan, menyolati, mengkuburkan, hukumnya fardu kifayah. Harus ada orang Islam yang kemudian memandikan jenazah tersebut, menyolati jenazah tersebut, menguburkan jenazah tersebut.
Kalau ada orang yang melakukannya, maka seluruh manusia nggak dosa, seluruh umat Islam nggak dosa, karena sudah diwakilkan. Akan tetapi kalau nggak ada satu orang pun yang ngurus jenazah mayat tersebut, maka seluruh umat Islam ikut berdosa. Begitu juga dengan berdakwah tadi. Kalau tidak ada satu orang pun yang belajar tentang agama Islam, kemudian mengajarkannya, maka seluruh umat Islam berdosa. Akan tetapi kalau ada satu orang, dua orang atau beberapa orang yang telah melakukan kewajiban tersebut, menuntut ilmu Islam, kemudian menyebarkannya, mengajarkannya, maka dosa tersebut gugur bagi orang lain. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu ya, dalil daripada kewajiban menuntut ilmu, kewajiban untuk berdakwah. Hadza wallahu a'lam